Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang agak aneh, tapi penting banget buat pembahasan kita kali ini. Coba Anda bayangkan ini ya, Perang Dunia Kedua itu baru aja selesai. Di beberapa pulau terpencil di Melanesia, Pasifik Selatan, penduduk setempat itu bingung banget. Selama perang, mereka lihat tentara asing datang kan, pakai burung besi raksasa yang mendarat dari langit. Pesawat-pesawat ini, yang mereka sebut kargo, bawa banyak banget keajaiban. Makanan kaleng, obat, peralatan, hal-hal yang benar-benar mengubah hidup mereka. Terus, tiba-tiba perang selesai, para tentara pergi, dan kargo berhenti datang. Langit jadi sunyi. Dan reaksi mereka itu ya sangat manusiawi sekaligus tragis. Mereka coba panggil lagi pesawat-pesawat itu. Caranya dengan meniru semua yang mereka lihat dilakukan para tentara itu. Oh, jadi mereka kayak bikin ritual gitu? Persis, mereka bersihin lahan, bangun landasan pacu yang persis sama. Tapi, ya, dari rumput dan tanah, mereka bikin menara kontrol dari bambu. Wow. Bahkan ada laporan mereka bikin headphone tiruan dari batok kelapa, antena dari kayu, terus duduk di menara bambu itu, niru gerakan operator radio. Jadi mereka meniru bentuknya dengan sempurna ya. Tapi mereka nggak paham prinsip di baliknya. Aerodinamika, logistik militer, semua itu. Tepat, mereka membangun replika yang indah, tapi kosong. Nah, kiasan ini, meniru bentuk tanpa memahami substansi, ini inti dari apa yang akan kita bedah hari ini. Fenomena yang disebut fisikawan hebat Richard Feynman sebagai Science Cultus Cargo. Istilah yang brilian kan? Science Cultus Cargo itu ya segala sesuatu yang punya penampilan luar sains. Maksudnya? Ada jubah lab, ada istilah-istilah rumit, ada data, grafik, tapi kehilangan satu hal yang paling fundamental, integritas intelektual. Integritas untuk meragukan diri sendiri. Untuk terus menguji. Dan untuk berani mengakui kalau salah. Misi kita kali ini yaitu membekali Anda dengan perangkat untuk melihat perbedaan krusial itu. Karena seperti yang akan kita lihat nanti, ini bukan cuma soal akademis kan? Jauh dari itu. Ini bisa jadi masalah hidup dan mati. Bener sekali. Kebingungan ini bisa bikin kebijakan publik jadi kacau, buang-buang uang, dan yang paling parah ya, menjerumuskan orang yang nggak bersalah ke penjara. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita ke ujung batas sains. Dimulai dari kisah seorang ilmuwan hebat yang membuat kesalahan besar. Oke, mari kita bedah ini. Kita mundur dulu ya ke abad ke-19. Ada seorang raksasa intelektual, namanya Lord Kelvin. Oh, ini bukan orang sembarangan. Di masanya, dia itu kayak Einstein-nya kita sekarang, fisikawan paling dihormati di dunia. Nah, dia ini dengan perhitungan termodinamika yang super canggih pada masanya, dengan sangat yakin bilang kalau usia bumi itu antara 24–400 juta tahun. Perhitungannya elegan banget. Dasarnya simple. Bumi dulunya bola panas cair, terus dia hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan buat mendingin sampai sekarang. Kedengarannya logis ya? Sangat. Tapi perhitungan itu yang datang dari seorang Lord Kelvin mengguncang dunia sains. Kenapa? Karena angkanya itu nabrak langsung. Sama bidang lain? Betul, sama geologi dan biologi evolusioner. Para ahli geologi lihat lapisan batuan yang tebalnya ribuan meter dan mikir nggak mungkin ini semua terbentuk cuma dalam puluhan juta tahun. Dan tentu saja ada Charles Darwin. Ya. Buat Darwin, ini pasti masalah besar banget kan? Teorinya tentang evolusi itu butuh waktu yang lama banget, ratusan juta bahkan miliaran tahun. Tepat. Jadi waktu Lord Kelvin, sang dewa fisika, bilang bumi ini masih muda, Darwin benar-benar terpojok. Dia pernah bilang ini masalah paling menyakitkan dalam karirnya kan? Betul. Ini kayak benturan dua raksasa, fisika lawan biologi. Dan selama puluhan tahun, kelihatannya fisika yang menang. Siapa coba yang berani nantang Kelvin? Tapi disinilah menariknya sains ya. Nah, ini dia. Keindahan sains sejati muncul di sini. Kesalahannya ternyata ada di asumsi dasar Kelvin yang kelihatannya ya logis banget itu. Asumsi yang mana? Dia berasumsi bumi mendingin kayak sepotong roti panas. Panasnya merambat pelan-pelan dari dalam keluar. Prosesnya namanya konduksi. Oke. Emangnya ada cara lain?
Ada, dan yang sadar justru salah satu asisten Kelvin sendiri, John Perry. Dia nanya pertanyaan simpel tapi brilian. Apa pertanyaannya? Gimana kalau bagian dalam bumi itu nggak padat? Gimana kalau intinya cair? Dan itu jauh lebih efisien mindahin panas. Jadi usia bumi bisa jadi jauh lebih tua. Jauh lebih tua. Bisa miliaran tahun. Ini langsung mendamaikan fisika sama geologi dan biologi. Wow, jadi satu asumsi yang salah dari seorang jenius bisa nahan kemajuan sains puluhan tahun. Persis. Tapi poin kuncinya untuk Anda bukan itu. Cerita ini bukan tentang kelemahan Kelvin, tapi tentang kekuatan terbesar sains. Kemampuannya mengoreksi diri. Jadi nggak ada yang sakral ya, bahkan ide dari seorang Lord Kelvin pun. Nggak ada. Sains sejati itu proses, bukan kumpulan fakta mati. Dan lucunya, dari kesalahan ini kita malah dapat penemuan luar biasa, bahwa inti planet kita itu cairan panas yang bergejolak. Kita orang awam bisa bedain mana argumen yang beneran ilmiah, mana yang cuma kedengeran canggih tapi sebenarnya ya kultus kargo tadi. Pertanyaan yang bagus banget. Dan untungnya, ada alat yang luar biasa ampuh tapi juga simple dari seorang filsuf sains Karl Popper. Oke. Dia kasih satu kriteria pembeda, namanya falsifikabilitas. Falsifikabilitas. Waduh, namanya susah banget. Iya, tapi idenya simple kok. Menurut Popper, sebuah klaim atau hipotesis itu cuma bisa dianggap ilmiah kalau ia bisa dibuktikan salah. Tunggu. Ini menarik. Jadi klaim yang bagus itu justru yang paling rapuh atau paling gampang diserang ya? Tepat sekali. Bukan yang paling kebal kritik. Itu kan kebalikan dari cara kita mikir sehari-hari. Nah, itu dia pergeseran paradigmanya. Kita pakai contoh ya. Kalau saya bilang, semua angsa berwarna putih, ini klaim ilmiah yang bagus menurut Popper. Kenapa? Karena klaim ini sangat rapuh. Anda cuma perlu cari satu angsa hitam dan seluruh teori saya runtuh. Klaim ini mengundang pengujian. Oke, saya mulai ngerti. Sebaliknya, kalau seorang paranormal bilang, arwah nenekmu selalu menjagamu, tapi kehadirannya cuma bisa dirasakan sama orang yang benar-benar percaya, nah ini... Ini nggak bisa dibuktikan salah. Karena kalau saya bilang saya nggak merasakannya, dia tinggal jawab, Itu karena kamu kurang percaya. bener. Klaimnya terlindungi dari segala jenis pengujian. Itu bukan sains, itu dogma. Persis. Dan pola pikir ini bisa Anda pakai setiap hari. Kalau dengar klaim besar, tanya ke diri sendiri. Oke, bukti apa sih yang bisa bikin saya yakin kalau klaim ini salah? Kalau jawabannya nggak ada, Kalau jawabannya nggak ada, nah, Anda mungkin lagi nggak berhadapan sama argumen yang rasional. Sains itu cari cara buat ancurin teorinya sendiri. Pseudoscience cari cara buat melindungi teorinya dari kehancuran. ini mengubah cara pandang, tapi ini membawa kita ke area yang lebih gelap ya. Gimana kalau sains kultus kargo ini dipakai sama lembaga yang kita percaya? Kayak sistem peradilan misalnya. Nah, disitulah konsekuensinya jadi benar-benar mengerikan. Dan sumber-sumber kita menyoroti salah satu contoh paling tragis, analisis rambut mikroskopis oleh FBI. Oke, ceritakan lebih lanjut. Ini kedengarannya kayak di serial TV nih. Kelihatannya begitu, tapi ini kenyataan pahit. Selama puluhan tahun, FBI pakai teknik forensik andalan, bandingin rambut di TKP sama rambut tersangka di bawah mikroskop. Lalu di pengadilan, Di pengadilan, seorang analis FBI berseragam bakal bersaksi dengan sangat yakin, pakai istilah-istilah teknis, dan bilang kalau rambut dari TKP itu cocok sama rambut terdakwa. wah, buat para juri itu pasti kedengeran meyakinkan banget ya. Ini FBI loh, pakai mikroskop. Pasti sains yang solid. Itulah jebakannya. Punya semua penampilan luar sains, tapi substansinya nggak ada. Gimana maksudnya? Kita ambil satu kasus nyata ya, Kirk Odom. Tahun 1981, dia dihukum karena pemerkosaan. Dia bersumpah nggak bersalah. Bukti utama yang memberatkan dia, kesaksian analis rambut FBI yang bilang sehelai rambut di TKP cocok sama rambut Odom. Dan berdasarkan itu, Dia dihukum lebih dari 20 tahun penjara. itu mengerikan. Jadi di mana letak kultus kargonya? Di mana salahnya? Kesalahannya ada pada apa yang mereka nggak katakan di pengadilan. Analis itu bisa aja bilang dua rambut itu terlihat mirip. Oke, tapi masalahnya mereka melangkah lebih jauh dan menyiratkan bahwa kecocokan itu sangat berarti, bahwa itu langka.
Padahal mereka sama sekali nggak punya data buat dukung klaim itu. Nggak punya data. Maksudnya? Mereka nggak pernah bikin database statistik tentang seberapa umum berbagai jenis karakteristik rambut di populasi. Mereka nggak tahu apakah rambut yang cocok itu dimiliki 1 dari 10.000 orang atau 1 dari 10 orang. Oh, wow. Tanpa data statistik itu, kata cocok jadi nggak ada artinya secara ilmiah. Tepat. Mereka punya ritualnya, mikroskop, jubah lab, kesaksian ahli, tapi mereka nggak punya fondasi ilmiahnya, yaitu probabilitas dan statistik. Mereka membangun landasan pacu dari rumput. Gila. Dan kebenarannya baru terungkap bertahun-tahun kemudian. Sebuah tinjauan besar-besaran oleh Departemen Kehakiman AS tahun 2015 menemukan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri. Apa temuannya? Dari ratusan kasus yang mereka tinjau, di lebih dari 95% di antaranya, kesaksian ahli rambut FBI itu cacat dan melebih-lebihkan nilai buktinya. 95%. Itu bukan kesalahan acak. Itu kegagalan sistemik yang masif. Berapa banyak korbannya? Angkanya sangat menyedihkan. Kesaksian yang cacat ini terjadi di lebih dari 250 persidangan. Dari kasus-kasus itu, 32 diantaranya adalah kasus hukuman mati. Astaga. Dari 32 orang itu, 9 diantaranya sudah dieksekusi atau meninggal di penjara. Nyawa melayang karena sebuah teknik yang lebih mirip seni daripada sains. Dan, bagaimana dengan Kirk Odom tadi? Bagaimana dengan Kirk Odom tadi? Dia kehilangan masa dewasanya karena sains kultus kargo. Ini benar-benar membuka mata. Jadi, setelah semua ini, apa yang bisa kita bawa pulang? Kita udah lihat gimana sains sejati bisa salah, tapi terus benerin dirinya. Kayak kasus Lord Kelvin. Kita juga punya alat dari Popper buat bedain yang asli dari yang palsu. Dan kita udah lihat konsekuensi mengerikannya kalau kita salah. Jadi apa artinya semua ini buat Anda, pendengar kami? Tujuannya jelas bukan buat bikin Anda jadi ahli fisika atau forensik kan? Tujuannya adalah untuk mempertajam cara Anda berpikir. Biar punya semacam detektor internal gitu ya. Betul, semacam detektor kultus kargo.
Jadi lain kali Anda dihadapkan pada klaim yang kedengaran sangat ilmiah, iklan produk, berita teknologi, argumen politisi, Anda sekarang punya kerangka kerja buat bertanya. Pertanyaan-pertanyaan seperti, Ya, seperti, apakah klaim ini terbuka untuk kritik? Apa ada cara buat bukti ini salah, kayak kata Popper? Apa mereka mengakui ketidakpastian data mereka? Atau malah menyajikannya sebagai kebenaran mutlak? apakah mereka mengandalkan bukti atau cuma otoritas dan jargon yang rumit? Persis. Perbedaan antara kedua pendekatan itu adalah perbedaan antara integritas dan imitasi. Dan ini nyambung banget sama penutup dari sumber-sumber Anda ya. Moto dari Royal Society, lembaga ilmiah tertua di dunia. Motonya, Nullius in Verba. Sebuah frasa yang luar biasa. Secara kasar artinya, jangan percaya pada kata-kata siapapun. Bukan berarti jadi sinis ya, tapi Tapi jadi skeptis yang sehat. Ini inti dari semangat ilmiah. Jangan terima sesuatu sebagai kebenaran cuma karena orang penting yang ngomong. Tuntut buktinya, lihat datanya, pikirkan sendiri. jadi sebagai pemikiran terakhir untuk Anda renungkan, moto itu usianya lebih dari 350 tahun tapi mungkin nggak pernah lebih relevan dari hari ini ya, di dunia yang penuh informasi dan disinformasi ini. Benar sekali. Jadi pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda. Lain kali Anda baca berita utama yang bombastis, dengar klaim yang tampak meyakinkan dari seorang ahli, pertanyaan sederhana apa yang akan Anda ajukan? Pertanyaan Nullius in Verba Anda, untuk menguji apakah di hadapan Anda adalah pesawat sungguhan yang siap terbang dengan bukti, atau hanya replika indah yang terbuat dari rumput yang menunggu kargo yang tidak akan pernah datang.